Halo guys, ketemu lagi dengan gua yang gaming. Di video kali ini kita nonton antara BTR versus RRQ match kedua. Karena Moskopnya udah di-ban kan tadi. Yang kayak Ali bilang, ya kok bisa ngejawab Harit, bisa ngejawab Hayabusa. Apalagi untuk late game, dia stabil pakai Wind of Nature plus Rose Gold Meteor juga dia bakal kuat banget. Itu dia. Tapi dengan catatan ada lagi ya, satu frontliner kan? Iya, ini dia. Siapa teman Hylos ini? Obvious lagi gimana? Gue lumayan suka ngeliat Obvious. Gimana kalau let's say ini hero-nya Dairon? Oh, kenapa Obviousnya? Kena kan Obviousnya. Oke, bentar. Beda Gimana lagi. kalau ini hero-nya Dairon nih? Hylos EXP. Jadi ada satu lagi yang bisa nge-follow dari EXP Hylos ini di bagian depan. Iya. Tapi kalau emang menggunakan dari Hylos ya, kalau menurut gue pribadi adalah Dairon memaksa untuk mengubah permainannya yang emang mendadak dia tuh bisa banget ngegendong, Pak. Iya. Tapi kan adanya Hylos sulit banget deh. Seenggaknya badan pastinya ada, Pak. Iya. Chow, kick off ya. Yang diwaspadai juga oleh teman-teman RRQ. Dulu lagi kan. Lebih ke menghindari screening kayaknya ya. Aku lebih setuju mungkin Hilda screening. Masih ada Hilda sebenarnya, nggak perlu buru-buru untuk glue. Dan buat sekarang dengan adanya Hylos ini nih yang bakal jadi pertimbangan apakah akan menuju ke idok untuk Hylosnya. Ada badang nggak? Masih ada badang kan? Badang di ban. Badang udah di ban. Chow di ban. Iya, hero screeningnya Hilda doang tadi yang bagus. Ini hero-nya idok lari kemana nih? Franco Kapikov. Apakah cukup damage di early game? Cuma Joy loh andalanya di sini. Gimana kalau Franco Granger? Boleh, Franco Granger. Tapi Iris ya. Karena lawan Hayabusa. Setidaknya ada burst damage dari Joy dan Farshan yang bisa nge-follow. Jaraknya pun oke. Karena gue pengen bilang Tigrel tadi diambil Valen kayak PR juga. Sama aja ya. Itu bahayanya, IMU-nya bahaya. Dan itu ya, Franco Granger. Pilihan dari follow up jarak jauh. Dan kita tahu sendiri, Farsha Granger ini sangat leluasa dengan jarak dari Feather Ice Strike dan juga Dead Sonara. 5 hero yang udah kelihatan 40 dari masa depan. Tapi kalau ngeliat last pick, season MPL sekarang kayaknya ya. ini bisa lari ke badan lagi sih. Soalnya kalau bisa, cancellation dia butuh banget cancellation sih. Cancellation. Atau mau main pick off lagi nih, karena kita tahu sendiri bahwa Light kuat banget dengan hero pick off. Franco juga hero-nya dia. Light yang Tigril gimana? Kufra Tigril? Antara dua itu? Gue suka Tigril sih. Ya Tigril bagus sih untuk langsung react apa yang dilakukan sama Franco-nya. Langsung menggunakan implosion di depan sana. Dan kebetulan masih open juga untuk Tigril, tapi pemilihannya ke jauh hand. Lebih agresif dibanding Tigril, lebih kuat juga dibandingkan dengan Kufra di early game. Wow, jauh hand last pick ya. Ini mempercepat juga kan objektif yang bisa didapatkan oleh Anafel nantinya. Biar gak ketinggalan karena kita tahu farming speed dari Joy. Dan ya pembuktian juga nih, apakah memang Joy layak untuk di first pick semahal itu kah Joy? Wah, apakah memang tepat pilihan dari Big Ron tadi di game yang pertama melakukan Joy pick, dan itu akan membuat permainan jadi lebih enjoy untuk kedua belah tim. Yap, itu dia darah lari memang sudah diambil dan juga sudah diamankan pula oleh masing-masing tim. Game kedua, Lim. Berdasarkan dari hasil draft yang sudah mereka lakukan, lebih mengarah kemana? Satu sama biar panah. Kayaknya aku sama sih. Lihat Franco-nya menarik sih. Satu sama nih ya. Oke, kalau gua berarti sama prediksi tadi. 2-0. Oke, let's go kalau begitu. Untuk sekarang di game yang kedua, teman-teman yang ada di MPL Arena kembali sekali lagi. Mana suaranya? Langsung ditarik loh Light lagi. Bantuin Orange Buff ya. Buset, Toy. Langsung mau dipotong, Toy. Oh, dia mau clear cepat dan fokus ke ini ya, crabnya. Ambil gold crab. Saya juga si crab itu emang kena satu area kayak gitu juga cepet-cepet juga. Iya. Dan untuk emblem kelihatan dari Assassin versus Mage emblem jelas karena keduanya tipikal source damage yang berbeda. Warcry untuk menutup kekurangan damage sementara. Ini romer dan midlane harusnya udah langsung semuanya pakai Wilder's Blessing. Tapi Parsianya ternyata Tenacity dari Rift. Oke, dan Light sekarang beserta dengan Anafel sudah mulai masuk ke dalam area pertahanan yang dibikin oleh Rarkiosi dan Rims di area tengah. Wings by Wings. Moreno mundur sedikit, tapi Dok hampir saja bisa menangkap ke arah dari Moreno. Oke. Look dengan vengeance ya. Mungkin dia sadar kayak dia pakai sprint, revitalize, dia tetap mainnya lari-larian. Yang dibutuhkan di sini adalah badan yang tidak lari kan.
Jadi kayaknya Vengeance pilihan yang paling Ya tapi bagus. kalau menurut gue pribadi ya mungkin Light lebih cocok dengan hero seperti ini. Ya, Eh, karena melakukan sebuah inisiasi, Rince menjadi korban, tapi coba lihat Idok di tempat yang berbeda dan selesai. Double kill, looking for triple kill. Hampir saja di awal pertandingan dikasih jajan seperti ini. Sungguh nikmat, Annabel. Bahkan Lukia pun sudah melihat dari kejauhan. Lukia entah dari mana datangnya. Tahu-tahu di sini loh. Jauh banget ya. Jauh banget itu. Toy. Mereka masih ingin lebih menjadi korban juga serangan macam apa ini Bigetron. Tapi dari tengah Moreno menjadi korban pula. Ya, satu korban tadi ya. Dengan rotasi yang begitu manis dari Bigetron, tapi tempo yang ekstrim sekali. Hayabusa mendominasi kill di awal, itu mimpi buruk loh. Yap. Tapi Turtle. Oke, sedikit lagi harusnya masih tempat dari Rafael. Akankah dia berhasil tapi tidak terjasa. Namun sekarang ada Shadow Kill kayak udah langsung dikeluarkan dan Lukia menjadi korban. Tapi Annabella jauh banget pergi ke tempat yang berbeda dan double kill. Diambil oleh Rince. Langsung putus temponya. Turtle untuk RRQ, poin kill untuk RRQ mengejar 3 poin kill di awal tadi. So sekarang harusnya angin segar ada di RRQ. Wah, advantage yang luar biasa ya. Oke, Eman hampir hampir tertarik tapi kena. setidaknya Eman di sini punya keunggulan lebih ya karena dari lawan yang ada di landing yang udah kena sekali nih. Ini pertukaran killnya sama, Turtle diamankan. Dan tempo yang paling penting untuk Idok. Karena mission. Oke, Idok kemudian. Wah, apa yang terjadi? Mati, tertarik langsung serem ya. banget. Namun ada shadow kill, hampir saja. Eman boleh maju. Awas. Zaman Forza Aduh. dikeluarkan, satu orang berhasil diamankan dan double kill. Didapatkan oleh Moreno. Moreno mengamuk karena tadi Mundur, dirinya berada di arah mid, udah diserang Aduh, juga. mati Cuma lagi, sekarang dari Toy. Toy. Triple kill him. Ini chaotic banget Lagi, dari Bro. tim fight-nya. Selamat Bigetron, mereka nggak BTR. kasih kendor loh. Pengejaran poin kill RRQ. Gameplaynya. Oh nggak bisa, harus gue yang pegang. Ya padahal misplay terjadi dari Light. Tapi backupnya langsung. Mati, Eman. Eman. Eman Nice. terlalu lama seperti di bagian top lane, Pak Paul. Awas, Annabel. Gak. Gak ketangkep sih, Shadownya nggak nempel. Dan mungkin akan sedikit berbahaya Dua, karena ada Idok di depan sana. kosong, Takutnya langsung dari hunt. Bakal jadi chaotic Early banget. enak banget. Teamfight bisa Ayo, dilanjutkan Hayabusa kembali. udah Tidak akan ada kayak gitu. reset. Tapi Bigetron pegang temponya lagi nih. Dan ini dia camp yang tidak terdeteksi. Idok punya ultimate. Wait a minute, sadar Nah, sepertinya. sadar. Ada Impurage. Yap. Iya. Wah, ditabrak ya sama Force yang tidak berhasil melemparkan langsung Idok pas belum ada pertahanan tapi sempat untuk bisa mengeluarkan dari losannya. Namun sekarang Moreno, ada dua Granger mendadak Dead Sonata tadi saling beradu. Kayak ini the real apapun skill yang di depan dia diambil. Bang Alrol ya. Bang Arnold, dia Dia. sonata loh. Dan Sonata aja diambil sama dia. Udah kayak cowboy Texas loh itu tadi. Adu-aduan pistol. Tapi kalau ngeliat dari Turtle ini di take over sekarang. Oke, Glorious Pathway dikeluarkan. Akan seperti Yuk. apa lagi kejadiannya, tapi Turtle yang berhasil diamankan oleh Hayabusa. Sementara coba lihat dari look yang tertangkap pada daerah tersebut, tapi tidak, Dairana malah menjadi korban. Sedikit lagi, Subsurging harus masuk dan juga pulang menuju ke arah base yang dia milikin. Wah, gak ada korban lagi-lagi, Bre. Ya, Federal Strike ya. Lagi-lagi jawaban dari Moreno. Dia menjaga teritorinya biar tidak ada yang menyentuh ke arah dari Annabel. 1.800 gold lead. Ini enggak berhenti sama sekali loh. Snowballing dari Bigetron. BTR tambah. Gameplaynya habis ganti skin dia. Berambut merah. Semakin lebih menyakitkan lagi. Landing jauhnya mulai dikendalikan. Dapat listing 200 Menandakan lebih. bahwa nanti Annabel akan fokus Rating. untuk mencari level 12 plus untuk persiapan Turtle selanjutnya. Ini perbedaan levelnya nggak seperti tadi. Buset lu kayak musirnya pelan-pelan kan oke. Dari lo, Oh, dimakan dan itu dia dimakan. langsung aja dikeluarkan tapi tidak berimpact apapun. Walaupun zaman Mati Force, tuh, dia mati. masih belum Nice. terlihat. Hanya saja Federasi di tempat yang berbeda dan ini dia zaman Force sudah langsung dikeluarkan tapi Idoknya sempat berada di depan dari Eman. Eman akan terus memberikan sebuah damage begitu menggaringkan. Serem Hampir saja. banget. banget. Dan ini membuat pressure di arah top lane mungkin bisa dilakukan lagi oleh Bigetron. Mereka bisa paksa untuk dapetin turret. Lihat screeningnya, bahkan Moreno sudah siap di depan sana. Walaupun masih belum ada IMU. Diambil. Oke, Luke benar-benar ke screening. 3 orang di screening, 3 orang diusir begitu saja. Guna untuk bisa mendapatkan Karo tertekan dari bagian atas, tapi Luke sedikit lagi tersisa. Ada Vengeance yang udah langsung dikeluarkan dan Dairan mencoba untuk bisa bekerja dengan Voice Panway tadi udah langsung dikeluarkan tapi Dairan malah tertinggal sendiri. Awas, Dairan. masih berusaha Federasi langsung dikeluarkan begitu saja. Ada Eman, zaman Force udah langsung terlihat, tapi Aduh, Emannya masih digepok. mati, Duk. Jadi dengan Loeno Emannya mencoba mati, Duk. mencoba Nice. bisa mendekat. Tapi malah Mati, Luke. dibuat dengan Nice. dan Luke menjadi korban. Lalu berkomen tampaknya, Be. Wah, tapi mid lane-nya lihat terekspos banget Annabel. Dan langsung mengambil pundi-pundi objektif baru turret hancur. Mid lane hampir saja hancur dan untungnya masih bisa diselamatkan.
kayaknya Bigetron mau coba untuk cari vision dan cari ruang agar nanti Harith dari Eman tetap bisa membuka di momen belakangan. Jujurnya, ya tetap akan dapat sih kalau lu tadi mundur juga. Iya. Cuman ya oke lah, karena kelihatan banget tadi dari setupnya. Atasnya lumayan rapi, Eman lagi-lagi flickernya agresif. 9 Karena vs Parsha 10 udah di depan mata. levelnya beda satu Ujin. Lewat dong, numpang lewat tuh. Wey, tidak korek karena siapapun. Ada Dairan Didon. Hmm. Tapi sekarang ada injektor tadi keluarkan kembali. Bahkan mereka tepat untuk bisa mengeluarkan dari Flow Hard yang akan seperti apa. Tapi Mati Injektor looknya. semakin lagi cepat. Dan Nice. sekarang looknya pun menghilang. Berusaha untuk lempar, Dairan. Itu ada cepet deh. Oh, tapi kalau misalkan melihat dari chance-nya, kayaknya emang mereka nggak mau melepaskan pick off-nya ya. Jadi pick off on pick off. Dan sekarang tinggal adu tadi Like-nya bener-bener Oke, Moreno sakit pengen banget. hajar Damage si dari Moreno. Idok Ini terus dia. terbakar pula, tapi Aduh. mendarahkan apel masuk dan ini dia. Ada shadow kill walaupun Nice, itu Ujin. tentunya menjadi milik dari Subsuji dan Zaman Force. Ya, Dairan yang mati nggak apa-apa. Tapi Light, akankah sempat untuk bisa Zaman Force tapi injektornya gagal tadi untuk bisa mendapatkan Karasoy. Namun sekarang udah ada backupan lagi dari Eman menemani Kara Light. Susujin melek dikit, Purple Buff hilang. Oke, 1v1 situation. Akankah mereka mendapatkan satu poin kill dari Oh, masing-masing aduh, champion? nggak Tidak, dapet. ternyata hanya saja Luke ya tepat berada di depan dari Luke tadi dikejar. Tidak. Enggak. Susah juga sih untuk menangkap karena Joy. Kecuali Joy-nya yang nyamperin sendiri. Moreno masih sempat untuk mendapatkan satu pencurian ya untuk monster jungle-nya. Jauh banget Yang mungkin Moreno membuat bro. Rafael selalu lebih unggul by level ya. Ada Daripada aja ya. Sujin. Ada aja yang diambil sama Moreno atau lain. Tapi paksa mid sepertinya karena udah berkumpul pemain di Jekron. Oke, tidak kena. Dan sekarang kena injektor kembali tapi keluar harus Hmm. dikeluarkan. Zaman Force belum sejauh ini belum ingin diperlihatkan pula ke arah RRQ. Oh, Duke kejar. Oke, Luke tertangkap. Aduh. Dengan vengeance yang sudah diaktifkan di dalam tubuhnya. Eman Nice. mendekat. Ada Bell. Damage yang terbagi Aduh, tapi masih sakit berhasil untuk bisa mendapatkan Karaidok. Namun di depan yang lain malah Dairan menjadi korban tapi Mati anaknya. Nice. terjajal satu terakhir jatuh. Aduh. Hampir saja kembali flicker begitu Gila, agresif seru banget. namun sekarang pergerakan dari Subsujin mencoba untuk bisa mengkocek dan menyelamatkan diri. Lagi-lagi flicker. Dan bukan hanya Eman, Moreno barusan juga dengan flicker agresifnya. Mungkin bisa dapetin satu tapi Wah, Eman nongol lagi dong sahabat Force tadi. Mati tuh. Eman mati. Harus mundur. Aduh, dilempar. Aksi penyelamatan. Oke banget. Ih, Harus banget. gila, nggak flicker itu mati itu kena itu. Tempo naik ya. Kena itu Temponya Midok mulai tadi. intens dan ini dia jual beli serangan yang dilakukan oleh kedua belah tim. Gila, seru. Mereka tidak ingin melepaskan satu kesempatan sedikit pun untuk mendapatkan advantage. Sekarang Toy-nya mulai online dan mulai connect juga sama Franco Idok. Jadi kita akan melihat siapa yang bakal mulai pick off duluan. Apalagi Light sudah selesai dengan flickernya barusan menunggu untuk beberapa detik ke depan sebelum dia bisa melakukan flicker ejector. Susujin udah back on track nih. Tadi dia udah dapetin temponya, dia udah tahu nih targetingnya dan timingnya udah perfect banget. Tinggal nunggu aja nih, siapa yang akan inisiasi duluan dan siapa targetnya. Iron Hook-nya ya. Agak horor emang ya. Bentuk push yang di area mid lane, karena itu adalah push Franco. Banyak banget yang bilang push Franco. Apalagi buat sekarang yang Rafael selesai dengan si Albert. Mid lane, coba untuk dikuasai terlebih dahulu. Menunggu siapa yang akan buka conceal play duluan. Albert, ini minim damage sebenarnya, Ben. Kalau lihat dari Hayabusa ya, berdasarkan yang kita lihat, Hayabusa biasa Sama menang. sih Jangan levelnya. lupa, Battle, dan Optus Prime. jangan lupa Idok ada Winter. Jadi dia susah buat di cancel ketika dia menggunakan Bloody Hand. Karena dia pakai encourage. Salah satu masalah serius. Zaira, kena push damage. Wait, hampir akan kalah dari gigit. Dan sejauh ini masih kita angka. Namun sekarang Hmm. sudah ada satu orang berhasil menyamakan. Emannya kena. Menjadi sebuah hal yang Gila, mantep banget flicker terus langsung ulti sambil Winter. Udah hilang pula. Moreno bisa mengkalah pergerakan Mati. dari Dairan, tapi Gila. kali ini Mantap. Ini masalah serius sih. Idok Franco, Iron Hook yang menjadi mimpi buruk bagi Bigetron. Anaknya hampir tumbang tadi kalau misalkan Iron Hooknya gak ditutup. Ya apalagi dengan ada Winter Crown dan sekarang ada fleeting time. Jadi bakal lebih sering untuk menggunakan Bloody Hand. Oke, Moreno mendekat, Light mendekat, ada injektor tadi lemparkan. Mati kau. Akankah ada aksi perlindungan dikasih, tapi ternyata buat Shadow pergi ke depan yang jauh lebih aman. Tapi lotnya Nggak bisa. akan menjadi milik dari Ararkiosi. Itu dia lot untuk Nice. Ararkio kali ini. Yang akhirnya tipe permainan yang tadi nggak turun-turun, yang selalu dari Mulai kedua rapi, lini mulai serangan, rapi. akhirnya mereda sedikit.
sedikit. Mereka akan coba untuk fokusin setup terlebih dahulu. Untuk juga mulai Menurun temponya pelan-pelan. Iron Dan Hook-nya sekarang lumayan tinggal mulai. bagaimana mempertahankan Lord ini nih untuk RRQ. Winning condition menuju ke arah mereka. Untuk item tentu si Halbert akan menjadi sebuah jawaban juga dari Toy. Merah nggak diambil Untuk merah. memberikan dealing damage yang lebih masif lagi. Terutama udah. untuk menutup shield dari Eman. Arif yang sudah punya Holy Terus Crystal dulu, tentu Toy. akan sangat-sangat mematikan. Tapi sebelum melihat item defense. Waduh, Aduh. mereka habis-habisan dan Didok selesai. Karena dari tadi mungkin ini menjadi pengabar untuk Bigeton Nightwalk. Tapi sekarang Jairan yang dihajar. Jairan masih sempat untuk bisa kabur. Wih, masih ada juga di arah mid lane. Dapat, Kayaknya bakal dapat, dilepas deh. dapat. Untuk Outer Saros gak bisa diselamatkan lagi. Mereka masih punya PR. Di Lord bottom lane. Wah, mereka stick 5 ya jadinya ya. Dan ini dia Kakashi, Reyana Vel. Dan dari tadi targetingnya selalu ke lini belakang. Lebih tepatnya selalu kering sih. Rins atau Rins. pokoknya Toy. Dua Iya, ini. iya, iya. Karena Toy itu gue lihatnya di lebih belakang dari Rins. Jadi kalau memang mau sampai ke Toy, harusnya dia akan lewatin Rins dulu. Ya. Tapi keren banget ya. Jalannya itu tangan ke belakang. Buset, ninja banget. Naruto, Ya, Naruto. main apa itu? Kasih. Juga. Punya Jiraya mungkin ya. Bisa. Wah, Kalau ini detail dari deketnya ya. Menarik. makin seru lagi tapi kelihatannya ya. Penjagaan zona nih pasti dari Jadi mereka film berdua gak ada Naruto yang mau buat ngelepas skin ML dari cowok. perkuasaan Mavic. Sementara Eman juga harus berhati-hati nih. Damage yang masuk ke arah Eman itu sakit loh. Rins dengan burst damage. Ada Toy juga dengan burst damage. Dan stoppernya banyak. Penguasaan area river jangan lupa juga nih. Tapi balik lagi sih, untuk RRQ kayaknya mereka bakal lebih berfokus untuk menguasai area jungle dibandingkan river. Purple ya. Purple-nya bakal di-engage. Web tertarik kali ini Luke. Dapet Luke. Masih dikeroyokkah? Tapi masih ditahan dari blotannya. Bahkan lainnya tadi mencoba untuk bisa menghadang dan juga mendapatkan keras satu player. Tapi Luke benar-benar menggocek. Mati hilang. Hilang ada immortalnya. Mati, Dan sekarang mati. ada satu cross fire. Tapi Luke yang masih berhasil kabur dari tersebut. Dan Dairan yang malah yang diusir. Terus tadi Mati bro. kelihatan banget tadi Luke coba untuk gocek dari Veteran Strike tapi tetap kena. Dan immortalnya yang kebuang. Immortal pecah. Ini- Ya, Vengeance juga. Identitas MPL ID kayaknya udah kelihatan loh di sini. Tabrak terus. Oke. Server ini fight kita. Brawl server. Brawl server. Oke. Ya, Ini welcome identitasnya ya. keluar loh di game Ya, ini. welcome to Brawl server sekali lagi. Emang si jual beli Kenapa ya orangnya serangannya. ada yang mengambil? Tadi Idok Izin yang nggak sempat mau masuk ke ngambil. rumput, tiba-tiba Luke juga masuk ke rumput. Roy juga Dan mau mengambil. yang gue lihat buset sampai Moreno-nya pakai Starlium loh. Ya, buat nambahin damage lagi ya dengan menggunakan basic attack-nya. Mungkin nanti ketika menggunakan tentunya passive team fight with damage juga sebagai bonusnya. Dan jangan lupakan apakah target dari Moreno tetap tertuju kepada Vander Airstrike. Karena dari tadi kita belum melihat IMU yang on point. Mungkin targetnya boleh sih ke Idok, Bloody Hunt. Bisa. Tapi gini, Be, kalau Starlium niatnya untuk makan depan, maksudnya untuk nempuk bagian depan dengan full damage, Mau diambil. alangkah lebih baik Mau dia nggak diambil pusing. kan? Ya, Oh, tanggung buat ya jadinya. ini, Damage buat itu mungkin ya, buat biar ada stopnya regen sih. dari mananya aja. Ucin Agar banget dia juga nggak ya. perlu pulang, dia tetap bisa nge-poke. Dan pengendalian map jadi nggak lepas. Oke. Nanti kita akan lihat nih kontes di arah Lord karena Luke udah buka. Wah, Luke sendirian Nah, tapi di bagian Luke. belakang sebelah ada Pang Ciudel. Jadi gua akan begitu saja. Hei, ada Aduh, pengadangan yang dilakukan. kayaknya Namun ternyata untuk dikira kali ini bakal Idok. Aduh, woi. Aduh, ngapain ini, Cok? Tidak ada berhasil langsung yang gigit. Woi, ayo dong. Tapi Winter tadi seperti udah langsung dikeluarkan dan sekarang mereka semua terpisah dua player dari Tuh, Archie sudah lenyap. Anavel low banget dari HP-nya ini nggak mungkin bisa setup buru-buru juga. Ya. Apalagi ngeliat Anavel dia nggak ada spell harm atau life shield. Dan jangan lupa ya, untuk di bagian top lane ada minion yang begitu banyak dan masih berjalan juga. Kalau kita ngomongin spell vamp, setidaknya Anavel masih ada di sini. Dan bakal coba untuk set up duluan karya Lord. Dua tumbang hanya ditukarkan dengan Luke. Menang jumlah dari bagian Dan mereka mau cepat, tapi Dairan hadir akan seperti apa lagi? Tapi Riz hampir saja dan Light tertinggal Lightnya. Akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan keuntungan? Tapi ternyata double kill tidak akan pula. Kerugian kali ini untuk Bigatron. 4 member hilang. RRQ memang gak mendapatkan Lordnya namun menyisakan Luke. Seorang diri menjadi masalah yang cukup serius. Mampukah Luke untuk membereskan minion yang ada datang dari berbagai wave? Oke, wave minion masuk lewat tengah. Akan seperti apa lagi karena masih terlalu lama pula. Respawn time dari rekan-rekan Luke. Akankah Luke yang sanggup untuk bisa menang sendiri karena masih ada 8 detik lagi dari Avel. Tapi ternyata wave minionnya selesai dan game berlanjut. Satu sama.
bersama Rombongan Merah. Mereka harus reset terlebih dahulu. Match point bagi keduanya. Wah, ini kayak boleh dibilang terlalu over ya, kayaknya terlalu lama di area Lord. Dan minimnya damage yang diberikan. Karena memang mereka tidak menemukan informasi di mana adanya Rinse Banner Ice lagi yang begitu menyakitkan dan begitu mematikan ke arah Anabel. lagi error Tidak sih. dalam keadaan 100% HP. Itu yang terjadi dari Big Game Round 4 tiba-tiba tumbang ketika dapetin Lord. Sudah, RRQ